Lu mandi sama Gladys? Mandiin anjing sama Gladys. Iya anjing gua. Jadi lu mandi sama Gladys. Anjing sama gua mandi sendiri. Gua sama Gladys. Oke, meskipun Ya, lu dari udah pasang aja bursa handicap di awal Manchester United di Furs seperempat, bukan berarti Crystal Palace pasti akan memenangkan pertandingan kali ini. Oke, Biarin aja. boleh 1-0 dulu di Nah, game emang pertama, sekarang jilat ludah penalti Gian pilih Mateta ya. Tapi bukan berarti ditutup dengan kemenangan di 90 menit 3 poin untuk milik Crystal Palace. Tidak, no. MU berkata lain, fighting spirit dari Joshua Zirkzee and Mason Mount. Gimana Joshua sih menurut lu? Luar biasa, ini salah satu striker Ballon d'Or ya. Ballon Tuaga d'Or gitu ya. Zirkzee ini luar biasa. Oke, yang penting adalah kemenangan kita dapatkan, 3 poin kita dapatkan meskipun bertandang ke tandang Crystal Palace. Sekarang kita akan coba membahas sedikit lah soal pertandingan jalannya pertandingan tadi ya. Hendra? Iya, Enak banget. Lempar. Bahas. Hendra. Enak banget itu. Tapi gua tambahin ya, sedikit banyak. Memang kalau kita Banyak itu, banyak itu sedikit. sedikit. Jadi gua itu datang. Tapi sedikit banyak Ya, gitu loh. gua tuh datang. Oke. Itu mendatangkan hoki. Betul. Iya, karena waktu itu MU ketinggalan Enggak. 0-0. Pasal kita setiap kali nobar ada. Itu sebenarnya sugesti. Ya sugesti betul. Sugesti. Ya. Tapi lebih baik Anda percaya pada saat saya datang itu mendatangkan hoki. Jadi saya nanti akan datang pada babak ke Enggak, emang ada telat aja. Bukan ada pengen datangnya tolong dua. Gimana guys? Hen, Gimana? jadi Ya. babak pertama tadi kan sempat tidak ada lu ya. Iya. Kalau terlepas dari hasil pertandingan kali ini, line up dari awal itu yang gue harapkan di minggu sebelumnya. Mohon main. Mon main di kiri, Kiri. Bumo di kanan, dengan wingback penunjangnya adalah Ahmad di kanan, di bek kanan. Yes. Ya. Tidak. Tidak seperti minggu kemarin ketika melawan Everton, Bumo amat ya. dengan nomor Dorgu 10 di ya. bek kiri, kemudian Bumo di kanan, Bumo di kiri dong. Bumo di kiri, Bumo di kiri, Ahmad di kanan dan Mazraoui di bek kanan gitu. Kacau sekali itu. Kacau sekali. Tidak ada koneksi ya. Betul. Jadi gimana menurut Ren? Ya, Sekali ini. lebih cocok seperti ini selama Sesko tidak bisa bermain, masih belum bisa bermain, Kunya belum bisa bermain. Iya. Terlihat Mon sangat nyaman di nomor 10. Betul. Iya kan? Betul. Meskipun tidak ada koneksi yang berarti sama Dalot, Ya. kan? Selain golnya ya. Ya, at least Mon itu bisa mengisi kehilangannya kita sama Kunya. Ya. Gitu loh. Minggu kemarin waktu kalah sama lawan Everton itu nggak ada yang ngisi posisinya Kunya. Itu aja. Terus di kiri Dorgu sama Bumo kayaknya pernah deh sebelum pertandingan Everton itu Bumo sama Dorgu juga pernah dipasangin di kiri. Betul. Game Betul. apa ya? Lupa aku. Itu nggak cocok. Enggak, bukannya Bumo sama Dalot ya? Dalot kanan. Aku lupa antara Bumo Dalot atau Bumo Dorgu. Pokoknya Iya. dua tuh nggak cocok. Nggak cocok. Nggak ada koneksi tuh di kiri. Pokoknya nggak ada amat lah di wingbacknya. Ya kan? Ya. Betul. Maksudnya lu jangan mengulangi kesalahan yang sama di Iya. partai yang seakan-akan lu Betul. udah yakin menang nih padahal Nah. semua lawan IPL tuh sama Betul. kan. Ini Ya kan? Nggak ada IPL, yang bos. ini IPL, itu nggak Jangan bisa coba-coba. Betul, nggak bisa Gitu coba-coba. loh. Buat IPL kok coba-coba. Nah, coba-coba kok di IPL gitu loh. buat anak Suatu iklan ya apa ya itu ya? Oke, Walaupun lanjut. babak pertama tadi kita nonton ya. Ngaco ya. Bener-bener iya. MU nggak ada serangan berarti. Lemens penyelamat kita. Cuma adalah sekali menit-menit awal skrimmage di Casemiro. depan gawang Casemiro. Ya sebenarnya itu bisa gol sih. Cuma Dean Hendersonnya hoki lah bangsat. Ya, oke. Setelah itu sisanya kita ditekan abis sama Crystal Palace. Palace diselamatin nama Lamens. Lamens berapa kali melakukan penyelamatan. Cuman ya Yoro juga lagi off ya. Ya. Berapa Dari kali kemarin juga melakukan off. kesalahan. Nggak penting Pak itu Nggak, itu tackle-nya nggak penting. pun dia berapa kali melakukan kesalahan. Dilewatin gampang banget. Terus off position. Yang terakhir puncaknya ya pas penalti itu. Dan Jadi emang pantas diganti lah. dan keputusannya tepat sih. Tepat. Amorim bagus sih. Maksudnya dia harus gitu. Iya. Lu udah kelihatan ngaco nih ya kan. Makanya ketika siapa sih Mazraoui siapa kan gue udah bilang Yoron diganti. Iya betul. Ya, betul. Yoron diganti. Dan Hendro udah bilang, padahal tahu-tahu bilang kayaknya enggak dah, kayaknya delete deh. nggak mungkin dong. Kenapa lu bilang gitu? Nggak mungkin Gue punya anjing. pertanyaan. Apa? Ya. Ini selama ini menurut lu Indra formasi terbaik nggak hari ini? Loh, enggak, formasi terbaik itu Sesko, Bumo, Kunya. Depannya ya. Tetep Iya Sesko, dong. tetep Iya, Sesko. enggak sih, maksudnya Soalnya gue Gini. agak gak setuju sama Sesko. Gini. enggak gini loh. Gue bisa jelasin juga. Gue nggak bakal belain. Bukan belain Zirkzee Sesko juga. ya. Nggak belain Sesko, nggak belain Zirkzee.
Jersey babak pertama hancur banget. Hancur banget, ngaco banget, nggak lebih baik daripada Sesko. Cuma emang dia ketolong golnya itu aja. Udah itu aja, that's it. Tiba-tiba nyala nih. Ya, tiba-tiba cetak gol, gol, udah that's it. Sisanya ya So-so. nggak lebih baik daripada Sesko So-so. juga. Bahkan menurut gua Sesko lebih baik daripada pas penerimaan bola. Ya. Menurut gua itu. Kalau kita mau mengontrol pertandingan, penerimaan bola. Ya. Secara penerimaan bola, kalau kita mau bermain mengontrol pertandingan, Sesko lebih bagus. Lu lihat tadi beberapa kali Jersey, terlepas dari golnya ya, yang membuat kita Happy ya. menyala lagi ya. Terlepas dari golnya, dia itu nggak bisa konekin permainan di Iya. depan. Oke. Gitu Nah, loh. tapi gue punya pendapat. Sesko ini kurang tajam menurut gue di depan. Sesko itu cuman mentalnya masih kena. Menurutku lo ya. Nah, makanya dari Kena udah mentalnya dia itu. MU ini sebenarnya punya Penyesuaiannya- PR satu sederhana sebenarnya. Dia tuh harus pilih pemain bagus tapi harus mentalnya yang kuat. Sebenarnya kurang satu. Nah, Iya, tapi Menurut kan gua loh itu ya. dia Masalahnya, masih usia 21, gua kita juga tahu bisa dia ngomong ya. mentalnya bagus pun kita harus beli dulu. Iya, beli dulu. Nah, Iya ya kan? setidaknya, Nggak- setidaknya kita melihat lagi lah pemain-pemain yang mentalnya bagus siapa baru kita Kecuali lu beli yang IPL proven kayak lu beli Mateta di usia yang sudah hampir 30. Mateng. Udah lu beli, lu tahu lu beli dengan kondisi pemain ini cuma bisa perform 2-3 tahun. Setelah itu lu harus bisa jual. Ganti lagi. Makanya sulit Iya. gitu ya. Lu cut loss-nya juga dalam. Terus kan ketika dia nggak perform pun Liga Italia bisa melihatnya dengan POV yang berbeda. Ya Spanyol pun juga bisa. benar. Betul. Cuman kan MU ini kan memang sudah kelasnya kan udah kelas World class. Harus World- juara world nih. class kan. Nah, Tiap jadi musim. PR-nya MU itu sebenarnya menurut gue dia harus cari pemain muda dengan mental yang bagus. Memang susah. Susah, Ya, tapi kan memang harus itu PR. Harus itu, ya betul. Itu sederhana sekali tapi kayaknya MU nggak lihat. Betul. Menurut gue loh ya. Sekarang lo ya, kalau kita ngomong pemain muda dengan mental yang juara, menurutku nggak banyak. Iya. Haaland itu sangat beruntung Iya, City betul, dapat City Haaland, dapat ya kan? Haaland, betul. Monster kayak gitu yang mentalnya juara ya, nggak banyak Nggak Pak, banyak. pemain kayak Haaland Mbappe. kayak gitu Pak. Mbappe ya, kan nggak banyak. Gitu, ya kan? Ya itu kayak gitu loh maksudku. Contoh Vinicius aja ketika datang pelatih baru yang Xabi ya contohnya. Dia Xabi pun sudah berusaha mengikuti Madrid dengan menggunakan filosofinya tidak bermain 3-4-3 begitu ya. Dia bermain kalau nggak salah 4-3-3. 4-3-3. Kalau pakai Tetap akhirnya si Vini ada slack juga. Iya. Benar. Vini nggak Bertengkar, memperpanjang kan? Benar, ketika Xabi tetap tetap jadi pelatih Madrid. Nah ini kan tetap apa ya satu internal yang Nah, tidak terus bisa ngomong dilepaskan. lanjutin Vini ya. Vini itu kan nyalanya kan beberapa musim terakhir ya. Musim 2020, 2023, 24, 25. 3 tahun terakhir lah kita bilang Vini itu mulai naik sampai dinominasikan Ballon d'Or yang rebutan sama Rodri musim kemarin, ya kan? Sebelumnya itu Vini ketika dibeli sama Real Madrid, tekanan mental juga. Dia karena digadang-gadang menjadi pemain Brasil yang wah ini pemain Brasil yang jago nih. Neymar, the next Neymar lah apa. Itu juga pressure juga buat dia. Gitu loh. Sampai akhirnya dia bisa membuktikan diri kalau dia tuh jago. Nah. Memang sejago itu gitu loh. tapi hokinya Vinicius Ya. dia main tuh di Liga Spanyol. Benar, beda nah, sama technical IPL, ya, memang. technical. Memang Yang beda technical. sama. Makanya sekarang daripada kita rombak sana sini sebenarnya kan kita ini memang susah cari pemain muda dengan mental yang bagus kan. Tapi sebenarnya mending kita keker satu, ya kan? Istilahnya tuh tepat sasaran, kita dapat pemain muda yang tenaganya bagus tapi mentalnya bagus, walaupun susah kan mending kita incar yang kayak gitu. Sesko di Liga Sebenarnya. Jerman bagus Nggak, loh. sorry gini. Tapi Jerman. Enggak, gini. Lu harus posisinya. Ketika lu ngomong masalah midfield itu stoknya di IPL yang sesuai kriteria lu banyak. Ada Wharton, ada Elliot Anderson. Ya. Tapi ketika kita ngomong striker itu tidak ada. Ya, Iya. gak banyak loh. Striker muda, berbakat dan mentalnya bagus. Itu pasti harus di luar Inggris. Betul. Betul. Kenapa di Inggris yang Nah, Di Inggris gak ada. Ada. Susah. Striker yang bagus yang Misalnya muda. kita ngincer kayak Mbappe misalnya. Misalnya bisa. Harganya udah nggak masuk akal, Lu 200 juta. Prancis kan, Ya. itu pun belum tentu lu ambil striker di Prancis. Let's say Due kita ngomong let's say mau ambil. kalau kita ambil Desiree Doué. Atau Desiree Doué. Berarti Bergola. Belum tentu bagus deh. Iya belum tentu dia pindah MU belum tentu Iya. jadi segila ini gitu. Terus ya lu kalau lihat dari pas zamannya Alex Ferguson pun dia berapa kali salah ambil pemain. David Bellion. Iya, Iya kan? jemba-jemba ngaco, BB Sebenarnya itu ngaco. nggak sih PR-nya kita nih. Maksudnya kita itu harus melihat lebih jeli lagi sebenarnya. Daripada kita sebutkan nama A, B, C, D, tapi sebenarnya nggak cocok sama MU. Mending kita lebih jeli lagi lihat. Tapi ya Susah. Sebetulnya kalau kita lihat musim ini, itu sebetulnya kan manajemen MU sudah bermain secara cukup aman. Dia mengambil wing dari nomor 10 itu dari IPL dan satu dari pemain luar, which is Cunha dan Bumo. dari ya IPL, Wolverhampton nih udah ya kan. Brentford dan Wolverhampton dan
nomor 9-nya cuma dari luar. Itu sebetulnya Sesko. cukup aman. Dari 3, 1 yang dari luar, 2 yang dari dalam. IPL proven udahan, Itu gitu cukup loh. aman. Apalagi next season kalau kita benar-benar dapat Wharton dan Anderson, itu sudah lebih aman lagi. Iya. Tinggal nanti kalau memang Sesko flop, ya udah nggak bisa ngomong Iya. ya. Ya, bohong. Cut loss kita Dia mau ganti. buat, ya harus cut Gitu loss loh. ganti. Setidaknya Tapi itu- secara chances, secara probability yang dilakukan manajemen kayaknya Udah Udah betul, benar, betul, udah benar. betul. Gua udah Betul. setuju. Gua udah setuju. Tapi ada satu fakta lagi yang gua itu masih nggak setuju dengan cara itu. Kenapa? Pada akhirnya MU itu nggak bisa build up. Mereka itu cuman bisa mencetak gol itu dengan chance-chance bola mati. Ya, atau kalau enggak dengan scrimmage terus habis itu gol, ya kan? Akhirnya kayak seperti tadi itu yang kan. Segi Iya, itu. karena kenapa? Tekanan di MU ini kan besar. Ya. Nah, dia itu perlu mental yang kuat supaya mereka tuh bisa tenang pada saat pegang bola. Iya. Oke. Nah, ini banyak sekali loh terjadi. Pada saat pegang bola mereka itu kalang kabut gitu Iya, loh. kayak Kehilangan bola lah. kesusu ya. Keburu-buru, iya, Iya. itu karena pressure. Padahal mereka itu terbukti seperti apa itu yang di Napoli siapa namanya lupa gua. Hoyland. Ya Holon, McTominay. McTominay ya kan? Kenapa moncer tuh? Dimoncer kan? Iya, Gitu iya. loh. Iya, Lebih iya. bagus kan di luar karena pressure-nya lebih sedikit. Iya, Nah, memang. PR-nya berarti mental. Enggak, menurut gua loh. kalau Itu menurut penting. gua pilihan musim lalu itu ada 2. Lu mau benerin midfield atau depan. Nah, Yang dibeli depan nih Masuk sekarang. akal dia benerin depan karena depan itu tuh ngaconya keterlaluan. ya, Rashford lah. Rashford, belakang udah better, belakang udah Anthony. better. Iya. udah ngaco. Jadi itu menurut gua ini udah pilihan paling bijak. Ya tapi emang midfieldnya kan belum diperbaiki. Jadi emang masih ngaco. Ya. Menurut lu midfield diperbaikin apakah akan benar? Oh jauh pasti Build up-nya? menurut gua Bisa ya. asal pembeliannya tepat kayak beli Bumo sama Kunya. jauh. Kalau menurut gue ya, ketika Bruno dan Casemiro Casemiro diganti. ini memang sudah dirasa umurnya sudah tidak mumpuni bermain di level tertinggi di IPL dan digantikan dengan Elliot dan Wharton, Misal nih, misal. Nah. ini upgrade-nya nggak Gila, 2 kali gila, sih. gila, Ya, gila, 3-4 kali Empat lebih kali, bagus dari betul. sekarang. Ya mudah-mudahan ya, Kita mudah-mudahan bisa ya. bermultiplikasi. Gua pede sih, gua pede. Ya, itu sih gua memang istilahnya juga masih abu-abu lah, tapi mudah-mudahan pada saat Iya, iya. Midfieldnya midfieldnya diganti, Iya. udah build up-nya Betul. jalan. Gitu. Jalan, Soalnya iya. kita kan nggak melihat MU ini build up-nya jalan Ya, selama ini. pokok ngepres, bolanya hilang, kita scrimmage gol. Gol ya, kayak gitu iya, doang iya, kan, iya, bola iya. mati, gol, Iya, kayak gitu bola kayak mati, tadi iya. Mason Mount misalkan, Gol, gol, ah. kayak gitu doang kan. Iya. Kita nggak pernah lihat dia scrim build up dari samping, Ya, dari kita tengah, terus cetak kita gol. nggak pernah melihat MU itu menangnya meyakinkan. Betul. Maksudnya itu loh. Tapi itu juga tidak dihadapi hanya dengan MU Tin. City pun menghadapi hal yang sama. Betul. Kemarin juga- sama seperti tahun ini. Memang Oke. karena persaingan lebih Oke, ketat. kita lihat apa pilihan City. Dia rada 50-50. Depannya dia menggantikan, dia masukin Cherki, kemudian sebenarnya di tengah Marmus. musim Omar Marmus di bulan Januari, di tengahnya dia masukin Tierney Reinders sama satu lagi, Nico Gonzalez. Nico Gonzalez. Apakah sebagus itu? Enggak juga. Iya. City Kemarin juga buktinya terseok-seok, hampir Susah loh. hampir hampir Seri nggak menang kan. juga lawan Leeds United gitu loh. kemarin lawan Itu kalau Haaland Everton ya. itu kalau Haaland cedera Leeds berat, ya, sorry. Haaland kalau cedera berat dan tidak bermain 2 bulan, gua bisa hampir pastikan City bakal kehilangan banyak poin di Iya, IPL. setuju. Gitu. Dia kehilangan Rodri satu aja loh, kehilangan berapa poin itu kemarin itu. Betul. Iya kan? IPL ini Pak. Ya, Beda Pak. IPL memang Iya. sekarang gue jujur sih lebih sengit sih. Iya. sekarang. Gila. Jauh, Memang jauh. kita nggak bisa bilang Everton nih lawannya cuma Iya, Everton, iya, nggak enggak. bisa Pak. Memang Kayak sengit. kayak kita lihat musim ini andai kata kita berasumsi bahwa Arsenal yang bakal juara, faktor juaranya juga kalau kita analisa lebih dalam juga banyak juga. Liverpool hancur. Liverpool lagi jelek. Anjurnya kenapa? Dari 4-3-3 ke 4-2-3-1. Iya. Mencoba gambling dengan mendatangkan Florian Wirtz dengan berpikir Ekitike lah, ya it's okay apa. lah 4-3-3 ke 4-2-3-1 nggak akan ada perubahan banyak. Padahal itu cukup signifikan. Iya. Terus Ya. gaya bermain beberapa pemain juga beda. Betul. Kemudian kemarin Real Madrid siapa si TAA langsung ke Vini depan. Itu gaya mainnya Liverpool, sekali. betul. Sedangkan Liverpool membelinya sekarang siapa? Frimpong, Kerkes. Mainnya tipenya dribble ya, udah penyesuaiannya udah beda. Ya. Makanya mereka semakin merosot. Enggak, tapi kayak gini pun Arsenal sebenarnya juga nggak pasti juara. Itu kalau misalnya Arsenal tiba-tiba Maksud gue begini tau, andai kata Arsenal juara kali ini, di tahun ini, tapi kita menganalisa kenapa dia juara. Iya. Nggak hanya Arsenal bagus, Iya, iya. tapi tim lain Tim juga lagi lagi jelek. jelek, betul, Harus- paham. Aku kan bilang dari awal, kalau menurutku transfer terjelek menurutku City. Menurutku dari awal ya, dari awal musim. Karena kayak aku nggak tahu Renders mainnya kayak gimana. Iya, iya. Terus Cherki juga hanya bagus di tim Iya. sekelas Lyon. Kita nggak tahu
apakah dia bakal bisa nyetel langsung di IPL? Ya yang Ternyata prediksi yang banyak yang bilang Liverpool nomor 1 malah ngaco. ngeflop semua. Ada Transfernya malah ngeflop. ada faktor teknis lah ya. Iya. Isak kemarin 5 pertandingan 0 gol, sedangkan Woltemade berapa pertandingan 5 10 gol. pertandingan 5 gol. 10 pertandingan 5 gol. Ayo, nggak bisa Mana ngomong. bisa ngomong Woltemade men, gila. Bola Siapa muda, itu? boy. Pemain dari Bali tuh Woltemade, Dek. Bukan. Bali anjing. Bukan. Ya. Tapi sebenarnya kalau pas lawan Everton kemarin, MU sebenarnya bisa ambil poin lah. Harusnya. Menurut gua. Itu disayangkan Menurut gua. sekali sih. Kalau susunan pemainnya seperti hari ini, Iya. saya rasa sih masih bisa. Masih bisa minimal 1 poin lah. Amorim intinya nggak boleh melakukan kesalahan yang sama. Nah. Ketika match itu dipisah sama dia Mbumo dan Ahmad di kiri kanan, itu udah hancur. Ya. Gini loh. Dari pertama gue bilang, lu nggak bisa ngeremehin lawan siapapun di sini. Lu nggak bisa nyoba-nyoba pemain yang bukan di posisinya. Nggak bisa. Ya kan? IPL nggak bisa. Dan kamu nggak boleh rotasi aneh-aneh karena kamu nggak main di mana-mana. Ya kan, lu di Eropa nggak main. Betul. Carling udah ketinggal, udah nggak lolos. Lu tinggal harapan atau juara itu cuma FA Cup doang. Ini lu harus at least 5 atau 6 besar di IPL. Lu nggak boleh rotasi, Pak. Iya. Kamu nggak ada pertandingan lainnya. Betul, kok. betul. Ya udah ngapain lu rotasi apa, Cok? Kita dari musim lalu juga lihat, pernah Mbumo main di Brentford di kiri. Kiri Iya, ya, selalu kanan. Kanan pasti. Itulah kenapa dia dibilang salah KW2. Dia selalu beroperasi di sisi kanan, di sayap kanan. Lu nggak bisa Pertanyaan gue, aneh-aneh, Pak. Salah KW2 lagi. Salah KW2 lagi. KW1 ke. Kok kau jauh banget KW2? gue ada pertanyaan yang penting sih. Jadi menurut lu bakalan nyerombak midfielder dulu atau ngerombak total? Sudah pasti midfielder. Midfielder. Pasti, Udah pasti midfielder. Pasti dirombak. Ini satu blueprint yang tidak rahasia ya, sudah pasti. sudah pasti. Ini udah Iya. gampang tertebak. Depan dia ganti, berikutnya tinggal nanti pasalnya tinggal Xerxes out enggak. Kalau Xerxes out kita pasti datengin backup striker. Udah pasti backup nomor 9 pasti kita datengin. Siapa ya kita? Tapi banyak loh backup striker free. Lewandowski musim depan free. Terus siapa Dusan Vlahovic free. Vlahovic ya. Terus siapa lagi? Ada satu lagi kok yang free. Yang Benzema dari Al Ittihad tuh free musim depan. Oh iya. Depan. Oke. Ini Kalau nggak diperpanjang lo ya. bakal jadi menarik nih. Tapi yang pasti yang bakal di fight buat MU, even nggak usah di musim panas tahun depan ya. Di bulan Januari ini sih kayaknya pasti midfield sih. At least 1. Ya, at least kalau Elliot Anderson Nottingham nggak mau lepas sampai akhir musim ya. Yang paling message Angelo Taylor sih kayaknya. Yang jelas karena rentang harganya masih 40-an ya. Itu Mari Mason sih. Iya betul. Terus apa lagi ya? Tadi mau apa lupa gua. Misalnya lu yang ngomong Enggak gini. Nggak Gua tanya salah, lu, tanya lu. Kalau misalnya sumpama perombakan di midfieldernya berhasil, ya kan sudah sukses transfer dan sebagainya. Ini kira-kira bakal jalan nggak build up-nya MU? Kalau berhasil kan tadi bilang berhasil ya? Ya maksudnya Kalau berhasil pasti. transaksinya berhasil sesuai rencana. Oh, transaksinya. Kalau menurut gua ya sekarang MU bolongnya cuma di tengah. Udah si Bruno sama bakal jalan Casemiro. nggak build up-nya? Bakal jalan. Kita Yakin. Kalau gua. menurut lu, Ndra? Kita tuh intinya tuh jangan buang-buang peluang kayak lawan Everton itu loh. Iya. Gua nggak suka Cok konyol-konyol kayak gitu, Cok. Ketika yang lainnya kehilangan poin, kita kok bisa-bisa Sebentar, tolol juga gitu bakal loh. jalan nggak build? Jalan dong. Jalan. Jalan dong. Jalan dong. Kita tuh cuma butuh tengah yang bisa ngontrol pertandingan. Yang Bruno Casemiro tuh udah nggak bisa diandalkan. lu kalau nonton dari nonton ke Spurs tadi, itu babak pertama MU tuh gagal ngatur ngalahin. tempo. Iya. Temponya dia ngikutin Crystal Palace. Crystal Palace mainnya kecepet, udah MU juga main cepet. Nggak ada pemain tengah yang bisa nahan. Atur temponya. Atur tempo. Iya. Misalnya kalau kayak ada Morton mungkin atau Elliot Anderson, dia mungkin bisa lah hot bola dulu. Iya. Maksudnya Jadi mungkin gini. di press sama lawan, dia nggak langsung passing, dia bisa hot bola dulu. Ya biar temponya jadi lebih lambat. Jadi mainnya lebih tenang gitu loh. Kalau tadi kan babak pertama Kerasak gerusuk. ngikutin temponya Crystal Palace banget, udah gitu aja. Sedangkan Buat tengah gua- kita kalah banget gitu loh. ya nggak bisa. Casemiro sama Bruno tuh dapat bola langsung passing depan, dan passing depannya nggak ada yang nyampe Ngaco. gitu loh. Jadi buang-buang bola gitu loh. Jadi satu gini loh. satu pemain ini akan oh ngefek menurut gua. Ngefek. Satu pemain aja, pemain tengah. Gini Satu ya. aja. Kenapa kok kita tuh pengennya Elliot Anderson sama Adam Wharton? Karena Elliot Anderson tuh bagian yang ngerecokin lah, yang benar-benar stamina Dimana-mana badak, ada. Ya. di mana-mana ada. Ya. Dia yang ganggu pemain supaya paling enggak mereka nggak bisa passing enak, mereka nggak bisa gocek enak, Menurut mereka lu nggak bisa, Anderson mereka nggak bisa ngelewatin bola dengan enak. Itu tugasnya Anderson nih, ya kan? Satunya lagi yang bisa dictate tempo Ya. itu Wharton, gitu loh. Ketika kita dapat bola, ketika nih si Elliot Anderson udah ngalangin pemain lawan nih untuk passing enak, dapat nih akhirnya bolanya ngaco nih.
sampailah ke Adam Wharton. Dia yang dikte tempo. Iya. Betul. Dia yang tahu nih. Berarti lebih bagus Wharton Enggak, dong. enggak bisa. Enggak bisa. Harus kesinambungan. Itu kayak lu bandingin Soto sama Rawon, nggak bisa. Makanya ketika Scholes yang ngomong dia lebih memilih Wharton. Nah, kita nggak tahu karena Ya. dia nggak ngomong lebih detail. Ya, dia punya Kenapa pemikiran lain. Dia lebih memilih Wharton. Mungkin dari POV dia yang lebih sulit, yang lebih unik dari seorang gelandang itu main kayak Wharton nih. Wharton. Ya. Kita kan nggak bisa melihat Wharton kayak Scholes. Ya. Karena detail-detail mikronya kita nggak paham. Kita kan lihatnya kayak tahu-tahu. pasti beda. Pokoknya dia di mana-mana ini orang spesial. Nggak gitu, nggak gitu. Enggak, bukan. Sedangkan mungkin- Gua pun kalau ngelihat dua orang ini, kalau gua bagus Elliot Anderson. Nah, karena mungkin di ya. mana-mana ada. Sekarang kalau lu tanya Roy Keane mungkin lebih suka yang Elliot Anderson. Nggak tahu. Karena Ya, Elliot Anderson ya. tuh kemana-mana nih. Dimana- Yang dimana-mana gasak ada. sana, gasak sini. Anderson itu cuma lebih ke defense nggak sih? Depan, Wah, depan belakang. depan, belakang. Dua-dua ini Dia bagus. lu ingat kayak Barcelona kan dulu zamannya Messi kan main 4-3-3. Tiganya siapa? Busquets, Busquets, Xavi, Xavi sama Iniesta. Iniesta itu Wharton. Iniesta itu Elliot Anderson. Elliot Anderson, ya. Yang kemana-mana ya, dribble. Iya, betul. Wharton itu Xavi lah. Xavi lah. Xavi. Lebih Ya. menyerang. Betul. Ya, Kayak ya. gitu. Loh, berarti lebih bagus Anderson loh kalau menurut gua loh. Ya makanya Ya, enggak. ini kan POV orang kan, tapi kan Anderson Beda-beda. bagus pun kan tetap perlu Wharton sebetulnya. Nggak, kalau lu suruh gua milih, gua lebih suka Anderson. Dua-duanya kan. Tapi tetap butuh dua-duanya. Tetap butuh Lu kalau kesinambungan. ada Anderson nih di mana-mana, Tapi tapi nggak nggak ada ada yang yang- bisa intercept, nggak ada bisa long ball, sama aja. Sama aja. Berarti harus dua-duanya dong. Harus Ya, dua-duanya. dua-duanya. Makanya kita tuh pengennya Wharton sama untuk sekarang lo ya. Untuk sekarang sama lo ya. Anderson. Yang perform lo ya. Kita lihat midfielder Inggris, MU tuh cocoknya udah pemain lokal udah. Ya. Makanya kita maunya tuh Elliot Anderson sama Dan Wharton. Wharton. Kayak Angel Udah. Steeler, kenapa kok masuk radarnya MU? Karena Angel Steeler nih menurutku kayak mainnya. backupnya ada Wharton. Ada Wharton, betul. Ya, Betul. Kaki kiri, wis persis wis backupnya ada Wharton. Kalau ada Wharton, Gagal. Crystal Palace tidak mau melepas dengan harga yang Masuk akal. sesuai yang tawarannya MU, dia ke Angelo Steeler. Angel Steeler. Udah. Tapi ya ini dia mengutamakan mana? Kalau Elliot yang diutamakan ya berarti kalau aku lihat gambarannya sih kayaknya Elliot diutamakan. ditebus tuh. Wharton pilihan kedua, Wharton nggak mau, Steeler. Steeler. Masalahnya Elliot Anderson rebutan sama Chelsea, City, Ada si anjing. Liverpool. Udah pasti. Udah pasti itu. Ya mudah-mudahan lah. Ya. mudah-mudahan. Dapat dua. Nggak, pokoknya Januari ini kita lihat lah. Harusnya sih ada perombakan. Harusnya ada tengah minimal satu orang perombakan lah. Minim satu lah. Tapi gua nggak mau Baleba sebenarnya. Nggak Nah, nggak. itu udah. Baleba terlalu overpriced. Karena udah turun. Karena performanya musim ini Iya. hancur, akhirnya listnya turun. Dia pas main sama di Brighton juga kayak Ogah-ogahan, iya. Pas tahun MU juga tidak. Iya, menarik. tidak menunjukkan Iya. gitu loh. Jadi- Baleba itu musim lalu bagus. Iya, iya. Ibaratnya Baleba itu musim lalu seperti Elliot Anderson. Tidak tampak aja. Nah, Iya, iya. ketika MU mulai masuk, dia kepingin sekali pindah, hancur. Iya, iya. Performanya ulah dia mulai ogah-ogahan. Iya. Elliot ini kan kita lihat juga kalau secara psikologis naiknya juga kan karena faktor dipanggil Tuchel ke Timnas. Inggris juga. Iya. Dia ini tahun lalu dibuang Newcastle lebih memilih mempertahankan Harvey Barnes ya. Harvey Barnes, ya. Sama siapa? Bruno Guimaraes. Gumares ya. Oh. Jadi akhirnya dia dibuang karena Newcastle memilih ngambil siapa? Siapa pemainnya kita dulu yang ke Nottingham Forest? Siapa yang Oh, itu. Dengarkan Siapa? Elangga. Elangga. Ya. Newcastle ambil Elangga 50-60 karena dia ada kesulitan keuangan, dia harus jual salah satu pemainnya. Dia Elliot jual Anderson. Elliot Anderson ke Nottingham. Tuker guling. Elliot di Nottingham beberapa Moncer. game awal moncer. Tuchel pelatih yang super jenius. Lihat ini pemain kok gila nih pemain. Dikasih kesempatan di Inggris, nggak kalah-kalah di Inggris tin. Kan kayak gitu. Nggak kalah-kalah, Cong. Inggris nggak kalah-kalah, menang terus. Dan kebobolan 0. Kebobolan 0. Gila Gila gak sih Makanya, Elliot Anderson makanya itu? cukup aneh Piala ketika Dunia gimana nih? iya, Pak? ketika sebelum Anderson tuh masuk kan digadang-gadang ada Morton kan sebetulnya gelandang masa depan. Kalah saing Kalau saya sama Elliot Anderson. Yang masuk Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham. Bellingham ya. Iya. Gitu. Bellingham cedera pun juga tetap bukan Terakhir ini dipanggil kok Udah udah dipanggil. ya itu. Itulah intinya Ya, kita, intinya gitu ya, guys. intinya kita ketemu minggu Intinya depan guys. kita mau minum dulu ya, lanjut. Mau nemenin Koko Tauto nih, ajojing nih guys. Yang penting kita rayakan hari ini kemenangan 3 poin. Akhirnya kalian jangan bilang, "Wah, kok live ini kalah?" Enggak, ini semua karena mindset guys. Betul. Baca. Ketika kalian Enggak, lu yang paling masuk live hari ini. Lu tahu Anjing. kenapa gua telat? Gua tadi berdoa dulu.
We bonded, we done it, Manchester Manchester United, United. Bye-bye.